Pemerintah pusat menerbitkan peraturan presiden atau Perpres nomor 109 tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, khususnya dengan pencontohan di pemerintah Provinsi Jakarta. Akankah rencana itu dapat menghapuskan polusi udara, laut, dan tanah yang disebabkan oleh banyaknya timbulan buangan masyarakat, bahkan di tingkat nasional? Akan membangun 33 pembangkit listrik tenaga sampah. Ini diharapkan dalam 2-3 tahun ke depan bisa direalisasikan. Proyek pembangunan 33 pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional PSN didukung penuh oleh pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada diskusi CEO Insight rangkaian Kompas 100 CEO Forum. Pembangunan proyek PLTSA ini didukung melalui penerbitan Peraturan Presiden, Perpres nomor 109 tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan yang diterbitkan pada 10 Oktober 2025. Dalam pasal 1, butir 6 berbunyi, pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik yang selanjutnya disebut PSEL adalah sistem pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pembangkit listrik berbasis sampah untuk dapat mengolah sampah menjadi energi listrik dan mengurangi volume sampah dengan waktu pengolahan secara signifikan yang efektif dan efisien serta telah teruji. Sementara itu, PLTSA Merah Putih digadang-gadang menjadi proyek percontohan memenuhi kebutuhan energi bersih yang terus meningkat. Seiring dengan memburuknya kualitas udara, emisi karbon, pencemaran sampah laut, dan temuan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta. Di lain pihak, Gubernur Jakarta menyambut baik Perpres dengan menjalankan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah tahun 2023 hingga 2050 demi terpenuhinya target pemakaian energi baru terbarukan yang terdiri atas tenaga surya, tenaga bayu, bioenergi, sampah, bahan bakar nabati, dan juga hidrogen. Pembangunan PLTSA di beberapa wilayah yang ditargetkan dalam proyeksi 33 PLTSA diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi bersih nasional. Emisi metana di tempat pembuangan akhir atau TPA sampah pun diharapkan bisa berkurang. Proyek percontohan PLTSA Merah Putih yang bertujuan mengolah 69,9 juta ton sampah per tahun, 60% diantaranya belum terkelola menjadi energi listrik dengan kapasitas 20 MW per kota, khususnya di Jakarta. Berdasarkan data informasi pengolahan sampah nasional, timbulan sampah secara nasional juga selalu meningkat. Hal ini juga terjadi di Jakarta yang terus meningkat sejak 2019 hingga 2024. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Reza Cordova turut melihat ada nilai positif terkait pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Namun, perlu memperhatikan banyak hal. Itu masih tetap aman, dengan catatan seluruh teknologi penyaring ini dipasang lengkap, kemudian diawasi dengan ketat. Tapi kalau ada komponen yang dikurangi, kalau alasan biaya misalnya katakanlah, atau kurang pemantauan, maka polusi udara termasuk dari mikroplastik yang baru ini dia akan tetap berpotensi besar untuk muncul. Ini PLTSA bukan solusi tunggal. Pengurangannya harus dari hulu, dari sumbernya kita harus melakukan pemilahan dari hulu. Nah, teknologi ini harus dipakai dengan hati-hati karena udara bersih adalah hak dari semua warga. Reza menambahkan, tanpa adanya pengawasan ketat dari penggunaan teknologi PLTSA, dapat berisiko besar terhadap penambahan mikroplastik dan senyawa berbahaya ke semua matriks lingkungan. Yuyun Ismawati, pendiri Nexus 3 Foundation, merespons pernyataan Reza soal proyek percontohan Pemprov Jakarta dalam memenuhi kebutuhan energi terbarukan melalui PLTSA. Yuyun bilang masih ada hal yang harus diperhatikan.
fly ash dan bottom ash dari hasil pembakaran sampah atau dari insinerator ataukah dari tungku bakar ya yang sekarang banyak digunakan sebetulnya sangat toksik. Lalu kami bandingkan faba dari PLTSA Merah Putih dengan tungku-tungku bakar yang ada di berbagai kota di Indonesia. Tetapi sebetulnya ini adalah disaster yang akan jadi masalah kesehatan kita semua. Hernani Yulinawati, pakar teknik lingkungan Trisakti, menambahkan cikal bakal Pemprov dari PLTSA Merah Putih akankah dapat menuntaskan problemanya. Apakah benar-benar dapat menjadi contoh di 33 PLTSA ke depannya? Menangkap yang PLTSA di Bantar Gebang itu kan baru pilot project. Nah, apakah memang dia sudah menyelesaikan masalah sampahnya Jakarta itu sendiri? Rasanya itu kan perlu diekspansi lagi untuk Jakarta sendiri untuk kita menyatakan bahwa bisa direplikasi di kota lain. Tapi itu bisa menjadi contoh. Kalau direplikasi bukan replikasi 100%, harus dilihat lagi kondisi di masing-masing kotanya. Karena juga kota-kota harus belajar dari pasti ada dalam pilot project itu kan pasti ada temuan-temuan. Ada kesalahannya ada di mana, kekurangannya di mana, kelemahannya di mana. Itu yang tidak boleh direplikasi di kota lain. Pepatah berkata, air mengalir sampai jauh. Namun, bila yang ditampung masih keruh, bisakah regulasi membuatnya jernih? Agar janji tertulis tak berbuah peri. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta. Sejumlah pakar mempertanyakan pembangunan proyek 33 PLTSA di beberapa kota di Indonesia. Akankah otoritas menyambut baik masukan, bahkan tantangan yang sudah dijelaskan? Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT yang kini dilebur menjadi Badan Riset Inovasi dan Nasional BRIN mengungkapkan dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 35 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan, di kota-kota berkembang masih menemui banyak kendala dan harus memperhatikan analisis dampak lingkungan hidup. Nah, kita lihat dulu regulasi terkait lingkungan di Indonesia untuk suatu aktivitas yang akan dilakukan, jadi masih tahap perencanaan, itu ada yang namanya analisis mengenai dampak lingkungan, ya kan, AMDAL. Nah, ini ada aktivitas yang memang wajib AMDAL dan ada yang tidak. Nah, untuk bidang persampahan, itu yang wajib AMDAL itu adalah jika dia mengelola sampah di atas 50 ton per hari, gitu. Nah, Bantar Gebang kebetulan kan 100 ton per hari, berarti dia wajib memiliki AMDAL. Selain itu, isu utamanya apa sih PLTSA ini kan emisi, ya kan? Karena membakar sesuatu itu pasti menghasilkan emisi. Nah, tentu di dalam AMDAL juga sudah dibahas tentang itu. Kami beranjak mengunjungi PLTSA Merah Putih di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat untuk mencermati proses pengolahan sampah menjadi energi terbarukan untuk dibandingkan dengan hadirnya 33 PLTSA di berbagai kota ke depannya. Kami melihat sampah seluruh kota Jakarta dikumpulkan ke fasilitas pengolahan sampah Merah Putih dan dipilah berdasarkan material organik dan non-organik dengan baik. Lalu kendaraan mengantarkan ke ruang penampungan, kemudian kren mencapit secara otomatis menuju ruang pembakaran. Setelah itu, material pilahan dibakar pada suhu 1000 derajat Celcius, dan dalam proses ini, gas buang dibersihkan melalui sistem penyaringan. Hasil ekstraksi dikeluarkan dari uap bertekanan tinggi yang memutar turbin untuk menghasilkan energi mekanik. Dengan demikian, generator dapat mengubah energi mesin menjadi listrik terbarukan. Berdasarkan pengamatan kami, PLTSA Merah Putih telah menjalankan instruksi BRIN dengan baik. Tak puas melihat itu, kami menghubungi otoritas terkait pengolahan sampah Merah Putih di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Amri Resturianto, Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Sampah menjelaskan, pihaknya telah menjalankan proyek sesuai dengan prosedur. Pertama memang sampah yang kita proses itu adalah sampah rumah tangga yang bersumber dari sampah dari Jakarta. Nah, sampah tersebut kita proses dulu di area pretreatment namanya. Amri menambahkan,
PLTSA Merah Putih dapat menghasilkan 700 kWh yang hanya bisa memenuhi kebutuhan listrik PLTSA. Sementara Pramono Anung, Gubernur Jakarta menyebut kebutuhan energi bersih dapat terpenuhi melalui proyek PLTSA. Jakarta ini hampir setiap hari ada sampah baru yang kurang lebih 7.700 ton setiap harinya. Kemudian di Bantar Gebang sendiri ada 55 juta ton sampah yang ada di Bantar Gebang. Problemnya adalah karena Perpres Lama nomor 35 tahun 2018 yang mengatur mengenai pembangkit listrik tenaga dari sampah masih menggunakan cara yang lama, yaitu dengan metode tipping fee, dan harganya juga masih cukup rendah. Dan yang terakhir ini saya mendengar Presiden akan segera mengeluarkan Perpres baru di mana 20 sen per kWh. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka saya yakin persoalan sampah di Jakarta itu akan segera terselesaikan. Sampah bukan lagi menjadi persoalan yang menjadi beban, tapi sampah menjadi harta karun. Pramono menambahkan, penggunaan teknologi baru akan mempermudah berjalannya pemanfaatan sampah kota. Apalagi ada dukungan Danantara dan juga Perpres nomor 109 tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Budi Haryanto, Guru Besar FKM UI, menanggapi pernyataan Pramono perlu adanya penataan lebih lanjut jika proyek PLTSA Merah Putih yang akan dijadikan percontohan 33 pengolahan sampah terkait energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di setiap kota di Indonesia. Berangkat dari sumbernya yang harus dikendalikan. Jadi misalnya itu ada pembakaran sampah ya, ada mesin pembakaran sampah, dia teknologinya ya harus teknologi sedemikian rupa yang canggih ya. Itu banyak di negara-negara maju juga menggunakan hal itu, tapi teknologinya yang canggih, jadi asap atau fly ash yang terjadi itu masih difilter lagi, masih dengan sistem yang lain yang kemudian yang keluar, asap yang keluar ya itu ya katakanlah bisa dianggap aman. Muhammad Aminullah, juru kampanye Walhi, turut menyumbang saran. Kebijakan pembangunan PLTSA ini diharapkan tetap memegang teguh janji akan energi terbarukan. Tentu untuk pengolahan PLTSA gitu dan yang lain gitu ya, karena kan dia ketika bicara listrik sampah jadi listrik ini kan ada beberapa fasilitas. Nah tentu ini juga perlu dikaji kembali gitu terkait dengan efektivitasnya. Ya pertama tadi gitu kan kita mayoritas sampah kita ini masih organik, terus kemudian masih sampah masih basah gitu ya, masih tercampur seperti itu. Nah sementara untuk sampah dijadikan listrik, nah itu kan dia butuh kalor. Nah kalor ini yang kemudian dia bergantung gitu terhadap misalnya jenis sampahnya, terus kemudian dengan sampah yang tidak basah seperti itu. Nah itu kan artinya kita masih belum bisa gitu. Terkait hal itu, Bun Joy Piao, anggota DPRD Jakarta Komisi D, turut memastikan pihaknya akan mengawasi kelangsungan proyek PLTSA. Prinsipnya kan DPRD adalah fungsi pengawasan, Mbak ya. Kami akan tetap mengawasi proses itu semua sesuai dengan peraturan Presiden yang baru keluar tahun 2025, kalau tidak salah nomor 109 ya. Iya Mbak ya. Nah kami sebagai pengawasan, kami akan mengawasi dari awal sampai dibangunnya sarana listrik dengan tenaga sampah ya. Bun menambahkan, selama kajian terhadap masyarakat dan lingkungan dapat berjalan beriringan, maka pihaknya akan mendukung dan menyatakan legal. Masyarakat sekitar pilot project PLTSA Merah Putih punya pengalaman beragam soal dampak kesehatan PLTSA. Ada nggak sih gangguan kesehatan gitu yang dirasakan? Ya kemungkinan sih ada, kayak diare, napas kan, gangguan napas gitu. Itu bantuan dari itu DKI-nya, uang bau 300 mungkin ya buat berobat juga kan. Untuk pertama-tama mungkin baru beradaptasi ya sama bau dan lingkungan yang baru. Cuma berjalannya waktu udah biasa aja sih dengan bau. Untuk kesehatan kita kan
tidak tahu faktor nantinya ya. Kalau saat ini kan semuanya kondisi sehat. Cuman terkadang kalau dari uapnya sampah itu kita nggak tahu gitu. Ya semoga saja semuanya keadaannya baik-baik saja warganya gitu. Otoritas memang punya rencana buat energi baru, namun tentang masalah ke depan siapa yang tahu? Selama tak bermasalah, ia bisa jalan dulu, tapi pastikan langit Indonesia tetap biru. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.